tadi. Ya, mana dia? Nah, ini Waktu keberangkatan nggak kelihatan. Iya. Richard. Mobil kedua nampaknya belum tiba sepertinya dalam adegan ini. Ya. Ini Baradae mau masuk rumah ya. Ini dengan kemunculan Baradae yang tadi sebelumnya akan digantikan dengan peran pengganti ini cukup Ternyata. sangat membantu ya Pak Iya. sebenarnya Pak ya. Ini membantu, sangat membantu proses rekonstruksi dan memperjelas konstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Ya, ini. Nah, ini mobil kedua sudah tiba yang kita ketahui ini dikendarai atau ditumpangi. Ini di bagian depan ada Brigadir Joshua sebagai penumpang di kursi depan. Kita dapat melihat sebelah bersama-sama kiri. pemirsa. Ini siapa ini? Itu Rizal. Iya. Sama Joshua ternyata ya. Ya. Sopirnya siapa ya? Supir kita tidak bisa melihat dengan jelas ya tadi ya. Nah, ini ada Brigadir Joshua yang dilakukan oleh para pengganti dengan menggunakan kaos berwarna putih. Ranselnya itu ya, itu yang ada dalam video itu kan. Ranselnya masuk ke dalam rumah ya. Nah, karena menurut saya ini ya sudah tersebar kan CCTV-nya. Iya betul. Ini kan. Jadi itu nggak bisa kemudian ada sesuatu yang Direkayasa. tidak direkayasa lagi kan. Saya kira itu juga bagus kan membuat ransel ya sesuai dengan yang terjadi pada waktu itu. Kalau dari Pak Sugeng, Pak Teguh ini ngelihat dari rekayasa adegan seperti ini sesuai dengan CCTV yang sempat beredar? Iya, saya rasa semua publik sudah tahu ya, penyidik lebih paham lagi. Jadi ini sudah on the track lah, ya. Ya, ini masih Yang tidak diketahui adegan di dalam Oh nanti. iya betul. Mungkin di ruang kerjanya Ferdy Sambo tadi ya untuk adegan berikutnya. Ya. Apakah Joshua dipanggil oleh Sambo atau apa? Karena kalau CCTV kemarin kan tidak menggambarkan itu. Iya. Kalau dari CCTV hanya menggambarkan ini para ajudan hanya mengeluarkan barang-barang dari dalam mobil, hilir mudik orang keluar masuk dari mobil ke dalam rumah ya. Dari CCTV juga tidak ada gambarnya Ferdy Sambo ya. Kalau kita nggak salah lihat, adanya ada ibunya saja waktu itu ya. Maka ini akan kelihatan dan sesuatu yang belum terlihat dari CCTV sebelumnya itu. Cuman kenapa ini masih fokus di sini ya? Kalau kita lihat gambarnya. Ini kebanyakan orangnya Iya. di sini. Ini kalau dari jumlah orang yang dengan rumah sebesar ini, dengan banyaknya orang ini sebenarnya wajar atau tidak sebenarnya Pak Sugeng? Harusnya apa ya? Menurut saya supaya dapat gambar yang clear Jelas ya, ya. sebagaimana CCTV. Ini kan belum ada tuh adegan keberapa belum di ini. Nanti akan ada di pengambilan foto adegan keberapa ini. Nih kalau menurut Pak Suparji gimana nih dengan banyaknya orang di lokasi rekonstruksi ini, apakah akan meruwetkan suasana atau jalannya rekonstruksi? Menjadi tidak fokus jadinya kan. Iya, nggak fokus. Jadi nggak fokus. Perhatiannya kemarin ini kan. Ya ini kan mungkin ya apa mereka peran-perannya kan gitu loh. Mereka juga tidak punya peran ya, tidak punya peran terlalu signifikan dalam konteks mereka ulang itu gitu ya. Ya. Sementara ini kan publik menunggu kan atau kita Lalu lalang, banyak kan yang lalu lalang. Iya, tampaknya mereka masih bersiap-siap untuk adegan di dalam nih kayaknya. Ya, gitu. Nah, mungkin juga ini menjadi menghambat kamera kan untuk melihat tentang tentang mereka turun dari mobil, apa yang terjadi kan gitu. Ya. Ini tadi Joshua sudah masuk rumah ya. Joshua sudah masuk dari kedua mobil ini, sudah kosong, tidak ada orang, berarti dikatakan sudah memasuki kediaman. Tapi kan adegan berikutnya itu ya ekspresi dari FS gimana itu terhadap si dan terhadap Joshua-nya gitu loh ya. Ini masih belum kelihatan. Iya betul. Belum kelihatan. Kita masih lihat mobilnya aja gitu ya.
Ini masih Ya, menunggu seperti ini apakah jalannya rekonstruksi sepertinya. Ya. Adegan berikutnya kan? Ya, adegan berikutnya. Ini adegan berikutnya. Oh iya, sempat minggu lalu sempat terkabarkan oleh pihak kepolisian ditemukan CCTV yang vital, dalam adegan vital. Kalau dari Pak Sugeng sendiri sudah melihat CCTV tersebut? Belum, ya. Sampai sekarang juga belum ditampilkan oleh pihak kepolisian CCTV tersebut? Yang di mana? Adegan di dalam. Yang ada kan adalah CCTV yang dari tempat pos keamanan itu ditemukan. Ketika yang Brigadir Yosua masih hidup. Dan ada juga ditemukan CCTV VFS datang ke lokasi pada saat Brigadir Yosua masih hidup. Tapi di dalam ruangan tidak ada CCTV yang ditemukan. Belum ada ya. Mungkin itu CCTV ketika dari Saguling menuju ke Duren 3. Saguling ke Duren 3, iya. Itu yang ya. Betul ya. Saguling Duren 3. Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bahwa setelah dari rumah di Saguling 3 ini pemirsa, nanti akan menuju ke rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3 dengan jarak sekitar kurang lebih 500 meter dari rumah dinas, antara rumah dinas dan juga rumah pribadi ini. Kita masih menunggu bagaimanakah di Saguling mestinya ada adegan penting kan ya? Iya, betul. Direka ulang itu, ya. Yang itu belum tercover oleh CCTV. Kalau menurut media informasi yang beredar ini kan dari rumah Saguling ini perencanaan pembunuhan itu terjadi di rumah Saguling 3 ini. Nah, ini yang belum tergambar nih. Pembunuhan perencananya di mana? Ya, betul. Pembunuhannya di mana? Kita kan di Saguling itu, gitu kan. Adegannya gimana merencanakannya? Baru kemudian itu jalan ke rumah pribadinya itu, disitulah terjadi dalam tanda petik peristiwa pidana itu kan. Karena ini yang berat kan bukan pembunuhan perencananya, ya. Makanya kita tunggu adegan apa yang akan dilakukan di dalam rumah Sagulingnya tadi itu. Tapi ini cukup lama jeda waktunya gitu ya, antara turun mobil masuk rumah sampai kemudian sekarang ini kan belum ada adegan apapun ya, gitu ya. Ini apa yang terjadi di dalam rumah itu sebetulnya ini yang, dan CCTV kan tidak menggambarkan peristiwa atau apa-apa yang terjadi dalam rumahnya, rumah pribadinya gitu. Karena kalau hanya turun dari mobil, terus turunin barang, ya itu sudah ada ya, ada CCTV-nya ini. Orang keluar masuk dari rumah gitu ya, tapi belum bisa mengakses apa yang ada di dalam rumahnya itu. Betul. Jangan nanti terputus, langsung pindah ke rumah sana. Gitu. Iya. Khawatirkan itu selesai di dalam, tapi kemudian tidak tersorot, terus kemudian pindah ke rumah ya, dan kemudian mereka ulang sesuai dengan sketsa yang beredar itu loh. Nah kalau itu ada cerita yang putus gitu loh, cerita yang putus dalam arti perencanaannya di mana itu yang menjadi beban dari penyidik, yang kemudian menyebabkan oleh jaksa dianggap anatominya belum jelas. Anatomi itu kan harus jelas, lengkap ya, cermat Ya, ini kita kita masih menanti terus ini bagaimana kelanjutan dari rekonstruksi akan dilakukan hari ini pemirsa. Dan kalau kita lihat dari sisi lain dari kasus ini, apakah ini baru pertama kali ini terjadi, Pak Sugeng, ini rekonstruksi dilakukan secara siaran langsung? Iya, ini saya rasa yang diliput secara luas baru sekali ini ya. Kemarin ada kejadian yang Kolonel Prianto yang menabrak kecelakaan laka lantas di Garut ya. Itu juga kan dilakukan rekonstruksi yang terbuka juga, tapi tidak liputannya seluas ini. Ini liputannya sangat luas. Ya, ini saya kira bagian dari untuk menjawab transparansi ya. Oke, baik. Mungkin terakhir kalau untuk nanti terpotong, ini akan menimbulkan kalau dalam adegan di Saguling itu tidak Pak Suparji. Ya, mungkin terakhir dari Pak Suparji, apa yang harus digarisbawahi dari rekonstruksi kali ini? Ya, pertama rekonstruksi ini harus
harus mampu mereka ya peristiwa yang benar-benar terjadi. Jangan sampai kemudian ada cerita-cerita yang putus atau kemudian ada sebuah reka-reka yang tidak logis karena tidak sesuai dengan fakta. Maka akuntabilitas dari reka ulang ini itu harus kemudian terjawab secara jelas. Kedua, bahwa reka ulang ini harus mampu menjawab kepentingan penyidikan dalam rangka membuktikan pasal-pasal yang disangkakan, terutama adalah pembunuhan berencana. Dan kemudian yang ketiga, juga yang penting adalah mampu mengklarifikasi, mengkonfirmasi motif ini. Dan apa yang terjadi reka ulang motifnya ini masih tanda tanya ya Pak Suparji ya. Oke, baik. Jadi tanda tanya itu. Oke, baik. Magelang maupun akan dipersulit ya. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Pak Suparji Ahmad selaku pakar hukum Universitas Al-Azhar telah bergabung bersama kami di Breaking News kali ini. Terima kasih Pak Suparji. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Breaking News membongkar rekonstruksi pembunuhan Brigadir Joshua masih akan kami lanjutkan sesaat lagi untuk Anda. Ya pemirsa, kita masih akan menuju ke Saguling, Jalan Saguling 3 pemirsa. Ini ya, adegan apa? Ini adegan ini PCR. Iya, Pak Sugeng, kalau Pak Sugeng melihat ini adegan sudah mulai bergerak kembali, cuman belum diketahui. Ini adegan PCR apa ya? Ini tampaknya Ibu PC ya. Iya. Kan ada adegan PCR itu. Oh iya betul, adegan PCR seperti yang kita lihat di foto, sejumlah foto ini persis mirip ya Pak ya? Iya, adegan PCR yang diambil dari samping itu. Pak FS nih. Ini udah adegan keberapa ya? Tadi kalau dilihat ada tulisan adegan keberapa? Kan 18. total jumlah tadi yang ada di tadi adegan 17 sudah terlihat tadi? Udah ya. 17. Ini Kuat Ma'ruf selaku sopir. Sama Brigadir Joshua nih. Ini Ricky. Richard. Bribka Richard. Richard ya, Barada Richard atau Barada Eliezer di sampingnya. Ini kalau dilihat dari foto-foto yang sempat beredar, ini sedang akan melakukan tes swab ya Pak ya? Iya, PCR. Karena perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Ya, ini Kuat Ma'ruf bersama dengan Barada Eliezer artinya juga akan melakukan tes swab juga seperti itu yang dilakukan Ibu PC. Ya, tapi Pak ini Nah ini adegan 17 ya Pak ya, Pak Sugeng ya. Ini artinya Bapak Ferdi Sambo ini dari luar rumah juga. ya, masuk dulu. Harusnya ini adegan ini dulu, 17 dulu. Adegan 17 dulu ya. Belum Oke. PCR. Ini kebanyakan ininya kru apanya kebanyakan ininya. Kalau kita bisa lihat kita komentari dari rekonstruksi kali ini, kalau menurut Pak Sugeng ini terlalu banyak kru ya Pak ya. Terlalu banyak petugasnya yang berlalu lalang sehingga tidak fokus gitu ya. Karena kan tempat space-nya ini kan kecil ya. Nanti pengambilan gambar, kalau terambil gambar para bukan hanya tidak fokus pada tersangka, jadi enggak. Dapat bisa mempengaruhi hal itu juga? Iya, setidak-tidaknya tidak fokus saja, tidak mempengaruhi substansi sih, tapi kan kelihatan bahwa tidak dipersiapkan dengan baik gitu loh baik. ya, terkait dengan jumlah personil petugas, yang terlibat di sana seperti itu ya. Ini kan sempit nih tempatnya nih.
Ya, ini kan kami masih menunggu pemirsa adegan selanjutnya seperti apa. Kalau dari adegan 17 tadi seperti Pak Sugeng ngelihat Pak Ferdy Sambo sudah mulai memasuki rumah, selanjutnya apa yang akan dilakukan ini? Baru sampai kan, Pak Ferdy Sambo baru sampai. Belum tahu nanti dia tuh ke arah mana tuh, ya. Yang kita tahu, publik tahu kan Pak Ferdy Sambo datang lebih dulu, kemudian datanglah rombongan Ibu PC ya. Kemudian ada swab, ada PCR. Ini adegannya mau yang mana ini, mau di itu kan? Ini sempit tempatnya ya. Berarti adegan 17 ini terjadi di Saguling ya Pak ya? Saguling. Sudah mulai adegan ke-17. Nantinya ada 35 adegan berada di Saguling, pemirsa. Di mana diketahui bahwa di rumah di Saguling ini adalah di mana tempat di mana Ferdy Sambo beserta tersangka lainnya merencanakan pembunuhan, dan kita akan melihat apakah perencanaan pembunuhan itu nampak di rekonstruksi di Saguling kali ini. Ya. Nampak apa tidak sih? Bahwa tadi kalau kita bisa rekap dari rekonstruksi di awal yang rekayasa adegan di Magelang yang dipindah di Saguling tadi, kita lihat bahwa ini nampaknya tidak ada adegan atau kontak fisik antara Brigadir Joshua dengan Ibu PC terlihat, yang ya. digadang-gadang selalu Ibu PC bahwa terjadi tuduhan pelecehan seksual seperti itu, tidak terlihat apa ya? Adegan tadi di mana? Di Magelang itu kan Joshua duduk di bawah, ya. Ibu PC tidur di atas. Mungkin mereka sedang berkomunikasi kan. Tidak ada kontak fisik katanya, memegang ataupun apa ya. Bahkan sebelum peran pengganti Joshua duduk, Kuat Ma'ruf sudah mencontohkan. Betul. Jadi duduk di sini gitu loh ya, Joshua. Kemudian baru Joshua peran penggantinya menggantikan. Jadi tidak ada. Padahal isu pelecehan itu dilansirnya terjadi oleh Kuat di Ma'ruf. Magelang ya. Dilansirnya oleh Kuat Ma'ruf. Gitu. Nah, ini ada adegan selanjutnya Pak Sugeng. Belum ya? Belum, karena kita setiap adegan tuh ada nomor, tanda nomor itu ya tadi ya, tanda panah gitu loh. Itu akan difoto ya. Oke, baik. Itu akan difoto menjadi penanda dokumen jumlah adegan. Iya, dokumen foto rekonstruksi, nanti akan dikasih catatan di bawahnya ya. Adegan 17 adegan apa gitu ya. Adegan 17 bisa adegan masuknya Bapak FS ke rumah gitu. Jadi nanti ini adegan PCR, adegan nomor berapa, itu ada, akan ada. Ini terpotong-potong ya, gambarnya nggak lancar. Ya, gambar masih terganggu karena masalah sinyal mungkin dapat dikatakan. Nah itu kan nggak kelihatan tuh. Yep. Ini sedang apa nih? Ibu PC lebih sehat ya, kita lihat ya. Oke, Ibu PC karena lebih bugar ya Pak ya untuk hari ini Pak ya. Dibandingkan waktu di Makobrimob ya. Ya, Pak Sugeng Tugas Santoso, selain kita berdua ada juga ini setelah bergabung bersama kami pemirsa melalui sambungan Zoom ada Bapak Nelson Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir Joshua. Halo, selamat siang Pak Nelson. Selamat siang. Pak Nelson, tadi teman-teman tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua akhirnya meninggalkan lokasi. Kenapa nih Pak? Baik, terima kasih. Hari ini saham demokrasi anjlok. Ya, kami nggak tahu tawar-menawarnya. Intinya dari tim ya kan kita pelapor. Iya, betul. Masa undangan, penghargaan kemanusiaan, alam demokrasi tidak terpelihara. Jam 8 kami sudah di Duren 3, lengkap. Rombongan ini ada 8-9 orang, semua berangkat dari Duren 3 ke ujung Saguling atau apa, ada tadi tempat pertemuan, kami diterima di dalam. Nah,
Ketika akan mulai, baru Bapak seseorang mengusir kami dengan cara yang tidak elegan. Siapakah dia, Pak? Apa perlu disebut nama? Perlu dong, Pak. Perlu, Pak. Kan transparan ya, Pak ya? Transparan ya, yang diminta di negara ini. Iya, betul. Apa yang diharapkan Kapolri transparan ya, Pak Direktur Tipidu. Udah kenal kan? Nah, kami sempat duduk, ditawarin minum. Ketika acara mau berlangsung, lah kok pengacara diusir dengan segala kehormatan melalui Pak Kombes. Ironisnya, pengacara pihak kawan tersangka hadir di sana, termasuk lembaga-lembaga yang selama ini ada di negara ini. Kepolisian, Brimob ada, cuman kami bertahan duduk setengah jam di luar, dikunci dari luar. Setelah itu kami ngapain? Atas kesepakatan bersama kami keluar, sudah kita jauh-jauh membuang waktu. Betul. Mau bagaimana lagi kita mencari keadilan? Rekonstruksi saja kita tidak pernah lihat. Sekali lagi, yang melaporkan adalah kami, kuasa hukum. Betul. Dari keluarga besar. Berawal dari Brigadir Joshua keluarga. Almarhum. Demikian. Alasan dari pengusiran itu apa, Pak? Kira-kira Pak disampaikan nggak kepada mereka? Alasannya ya apa bahasanya tadi kok jadi kok jadi lupa saya tadi alasannya. Harus keluar. Katanya ya harus keluar, ya gitu saja. Ya, kita kan punya harga diri sesuai hak asasi manusia, ya kami keluar. Namun sebelumnya dalam kemarin dapat terima undangan Bapak untuk ikut menghadiri juga dalam rekonstruksi kali ini? Kami sepakat tadi malam SMS-an dari Pak Ketua, kita besok hadir di sana sebelum jam 10. Sebelum jam 10 kami kongko-kongko dulu, minum-minum kopi di Kaisar ini. Kami berjalan sama-sama, disambut baik sama bapak-bapak kita itu. Tetapi ya itu tadi, masa saya ulangi lagi udah di dalam diusir. Kalau memang harus beli tiket, kami beli tiket gitu loh. Oke. Ini kita masih lihat bersama-sama Pak Nelson. Ini adegan sudah mulai adegan ke-24 nampaknya. Iya. Ya kami sudah nggak tampak lagi lah kecuali TV kita yang menyajikan. Kami sudah kopi-kopi nih sekarang. Sudah kami abaikan lah semuanya. Ya, Pak Nelson, kalau dalam pengusiran ini dari keluarga kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua ini termasuk dalam KUHP nggak sih Pak? Atau ini dalam pelanggaran hukum yang berat nggak sih kalau menurut Bapak dan diatur dalam KUHP nggak sih? Ini pelanggaran bukan hanya demokrasi, pelanggaran hak asasi, pelanggaran hukum yang sangat berat ini. Apa sih susahnya menyaksikan? Apakah yang di dalam itu sudah berhak memutuskan? Atau apakah ada skenario lain untuk ini? Kami bingung. Bingung kita. Kenapa? Di sana ada puluhan manusia yang berhak tinggal. Dari komisioner, saya nggak mau nyebut nama-nama lembaga itu. Masuk di dalam pengacara kawan itu tersangka ada, kami salaman, ngomong-ngomong. Tapi kok kami diusir gitu loh? Apa ada yang salah kami dengan seperti lagu Deloitte, apa salah dan dosa kami? Iya baik Pak. Oke Pak Nelson, kalau ke Pak Sugeng, ini dengan adanya tidak kehadiran dari kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua ini, apakah dapat mempengaruhi keadilan yang dikatakan oleh kepolisian bahwa dikatakan transparan dan seadil-adilnya? Saya harus sampaikan sesuai harus konsisten toh ya, bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini ya, korban itu diwakili oleh negara. Dalam hal ini karena kasus pidana, korban diwakili oleh polisi. Dalam arti polisilah yang mengungkap dia terjadinya tindak pidana. Memang dari pihak keluarga korban melaporkan ya. Betul. Kemudian polisi memproses. Jadi rekonstruksi ini adalah bagian dari satu proses pemeriksaan. Tadi saya sudah sampaikan. Wawancara, interogasi, konfrontasi, rekonstruksi ya. Ini bagian daripada teknis pemeriksaan. Kan ini juga tidak ada korban ya. Dalam 3 wawancara, interogasi, rekonstruksi tidak ada korban. Jadi rekonstruksi pun tidak wajib ya, tidak wajib. Nah, keberadaan kuasa hukum itu saya pikir diskresi dari dari penyidik ya. Jadi sepenuhnya ada di penyidik nih ya. Menurut saya sih penyidik
bisa memperbolehkan ya, bisa memperbolehkan apa kekhawatiran penyidik terhadap misalnya kalau nanti sikap dari para kuasa hukum ya, ya didialogkan misalnya. Kan ada isu soal pelecehan ini ya Pak Nelson ya. Pasti ini akan ditolak, ya pasti ini akan ditolak oleh kuasa hukum. Tidak ada pelecehan. Nah, mungkin yang dibicarakan di sana, janganlah protes dulu kalau ada adegan gitu loh ya. Ini kan bisa dibicarakan ya. Yang ternyata tadi kalau gambaran soal ini yang saya paling kasih garis bawahi soal pelecehan, karena keluarga menolak ada pelecehan itu ya. Dan ternyata omongan Bu Putri juga tidak terbukti tuh tadi, ya. Yosua dengan diperankan oleh peran pengganti dengan penjelasan dari Kuat Ma'ruf, Yosua hanya duduk di bawah. Mungkin dia mendengar arahan Ibu Putri, ya karena dia ini kan anak yang taat baik ya, dia rajin ya, dia mendengar, tidak ada pelecehan. Jadi kepentingannya menurut saya di sana. Nah yang kedua, apa yang dimaknai transparansi ya, transparansi sudah terjadi bahwa tim sus mengambil semua proses pengambilan rekonstruksi ini kepada publik ya. Jadi sudah ada transparansi. Kalau dari pandangan IPW seperti itu ya. Oke, Pak Nelson, gimana Pak Nelson dari tanggapan dari pernyataan dari Pak Sugeng Teguh ini sudah mulai menenangkan nggak seperti penjelasan Pak Sugeng barusan, tanggapannya seperti apa Pak Nelson? Baik, terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso. Ini maha guru saya ini. Berarti saya harus belajar lagi nih teknik beracara ini. Artinya begini, oke, kalau memang kewenangan polisi, yang lain itu suruh keluar lah, supaya ada teori diskriminasi itu berimbang. Biar aja polisi di situ, mau apa dibuatnya urusan dia lah. Jangan ada yang pihak-pihak lain, ada kepolisian, ada BRIMOB, itu silahkan. Tapi ada komisioner itu loh, ada lembaga-lembaga lain, ada pengacara ibu yang cantik itu. Kami jadi apa? Kan tadi katanya korban polisi. Mohon maaf itu Pak Maha Guru saya. Kalau nggak kami laporkan, emang korban kan sudah lenyap di muka bumi ini. Kami laporkan, ya kami hadir dong. Hak dan kewajiban itu yang bagaimana? Hak asasi kami, keluarga bagaimana? Apa mau kita selesaikan aja nih secara senyap? The silent killer, nggak apa-apa, sudahlah, Bapak di sorga kan tahu ini semua. Apapun dalil-dalil ini, Undang-Undang Dasar 45, kebebasan mimbar, hak ajasi, hak kepolisian, hak rakyat untuk melihat, hak wartawan menyaksikan itu ratusan orang tadi. Ini mau kita diamkan? Mana yang belum kami pelajari lagi undang-undang tentang ini di Republik ini? Demikian, terima kasih. Oke, Pak Nelson, kalau kira-kira nanti akan bisa diikut libatkan juga, memang nanti apa yang dilakukan oleh kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, apa yang akan dilakukan di dalam rekonstruksi kali ini? Apa tidak akan memberikan distraction atau ada sanggahan-sanggahan nantinya di sana? Sudah pastilah. Kan enak, kita tidak bumi yang didiamkan lagi hak ajasi orang. Kita bersuara. Tadi kita sampaikan ke media, apa salah dan dosa kami hingga kami terusir dari tempat lokasi. Kabari, dari awal aja undangan gak ada ke kami. Kita hanya dapat ke media saja dapat. Kami sebagai apa? Apakah kami yang di kuping itu dicomein hidup? Sudah, selesaikan aja lah dengan apa ini. Nggak usah pengadilan lagi. Ini kan bukan negara barbar. Ini bukan negara martir. Ini negara restat. Bukan mastab yang udah keempat dirubah Undang-Undang Dasar 45. Saya bingung saya sekolah capek-capek ini Maha Guru. Harus bagaimana? Sekali lagi saya katakan, rame orang di dalam. Sekali lagi, Ibu, Papa Charlie saja masuk, kami lihat dengan pakai kerudung dikawal. Kami di depannya, kami udah sempat duduk di dalam, ditawari kopi, kue yang enak itu, ada bagus kuenya. Harus gimana lagi? Kami diusir loh. Sekali lagi, kalau jangan dikasih datang, kami tidak akan kenal Duren 3 selamanya. Namun karena masyarakat juga berduyun-duyun ingin tahu bahwa kebenaran itu akan ditegakkan, mari kita dukung sama-sama negara hukum yang sudah lahir di Republik Indonesia. Nanti ada aksi lanjutan nggak Pak Nelson setelah pengusiran ini, apa yang akan dilakukan tim kuasa hukum? Sorry, tadi apa? Ada aksi lanjutan yang akan dilakukan tim kuasa hukum nggak berdasarkan pengusiran yang baru saja dilakukan tadi, yang diterima oleh dengan kuasa hukum?
Enggak, kami hanya pulang begitu aja. Ibarat balik badan gerak, sudah gitu aja. Kami dihadang sama wartawan di 2 lokasi itu, ya sudah. Oh, media saja ingin tahu bahwa ini dijalankan dengan sebenar-benarnya, seutuh-utuhnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mereka juga ingin tahu itu, demikian. Oke. Apakah nanti ini dengan adegan yang disiarkan secara langsung tim kuasa hukum juga mengawati Pak Nelson meskipun tidak di lokasi juga? Aduh, kami nggak ingin berita sepotong-sepotong itulah. Sudahlah, kami akan dapat entah dari mana lah. Kami dapat dari media bisa. Kalau melihat rekayasa atau kisah nyata ini, kami mau ngomong apa lagi? Nggak bisa kami ngomong seperti begini. Nah kan, selalu saya bilang, oh ibu itu masih belum pakai seragam kan itu. Bapak itu udah pakai seragam. Kan ada indikasi praduga, dugaan-dugaan, dan tentu kebenaran yang tidak nyambung untuk ini. Demikian. Oke, ini masih keberatan dari tim kuasa hukum dari keluarga besar Brigadir Joshua ini, keberatan salah satunya Ibu Pece tidak menggunakan seragam oranye, Pak Sugeng. Jadi apakah kita masih akan melihat yang dikenak menggunakan seragam orange itu kan dalam status tahanan, ya. Ibu Pece tidak dalam status tahanan, ya. Memang karena ancamannya ini pembunuhan berencana, ya, semestinya ditahan. Akan tetapi soal tahan menahan itu emang ada pertimbangan penyidik, ya, pertimbangan penyidik. Jadi kembali lagi ini soal pertimbangan penyidik yang kita tidak tahu apa itu, ya. Tetapi beberapa fakta sosial, Ibu Pece ini masih punya anak kecil kali. Ternyata dikaitkan lagi dengan apa itu? Dulu ada juga tuh Vanessa Angel, anaknya masih bayi, ya. Kemudian Baik Nuril dulu juga anaknya masih bayi. betul? Kembali setiap kasus dalam kasus pidana itu punya karakteristik sendiri, ya, punya karakteristik sendiri. Jadi itu adalah menjadi wilayah perdebatan hukum yang memang memperkaya wawasan publik, ya. Seperti itu tadi disampaikan Pak Nelson. Tapi saya mau menyampaikan pada batasan-batasan formal dulu ini, ya, karena saya nggak ikut menangani kasus ini. Kalau kita kembali ke reka adegan yang baru saja dilakukan tadi, kita lihat bersama-sama nih ada kontak komunikasi antara Ferry Sambo dengan istri Ibu Putri Chandrawati. Enggak, istri menelpon, ya. Ini adegan apa Pak ya kalau bisa? Yang di Magelang, ya. Wah, saya nggak tahu. Yang baru saja kita lihat bersama-sama tadi Ferry Sambo bersama dengan istri bertemu bersama dan duduk bersama di dalam satu sofa di ruangan tersebut. Ini kira-kira adegan apa Pak yang lagi dilakukan? Wah, saya tidak tahu, ya. Ya mungkin kalau suami istri kan bertegur sapa setelah ada di rumah, ya. Dan tadi sempat juga Ibu Pece menunjukkan telepon ponsel yang dipegangnya ke Pak Ferdi. Ini kira-kira apa Bapak bisa melihat dari sini? Saya tadi kurang perhatiin, ya. Kalau ini diarahkan sebagai satu pembicaraan terkait dengan adanya dugaan pelecehan segala macam, ya. Ini pasti ya mungkin dibicarakan sekitar situ, ya. Mungkin sekitar. Oke Pak, mungkin saya ralat kembali Bapak tadi. Sepertinya tadi Pak Ferry Sambo mengobrol dengan Ibu Pece, kemudian setelah mengobrol Pak Ferry Sambo ini menggunakan handy talkie ketika itu, dan dia seperti membuat laporan di handy talkie tersebut. Apakah Bapak bisa mendega-degani adegan apa yang sedang dilakukan? Dia memanggil kali itu anggotanya itu yang lain tuh, ya. Si Kuat Ma'ruf, ya, kemudian Ricky, ya, Baradae, gitu, ya. Karena saya juga nggak punya akses atas informasi yang sifatnya penyelidikan, ya. Nah, di sini titik krusialnya nih di rumah ini yang dimaksudkan sebagai satu bentuk munculnya niat atau kehendak, ya, untuk melakukan pembunuhan. Kalau dari ke Pak Nelson Simanjuntak, ini dari laporan yang diterima pihak keluarga, apakah sudah sesuai dengan rekonstruksi yang dilakukan pada hari ini, Bapak? Sebentar. Saya senang sekali nih guru besar saya nih Pak Sugeng. Sama-sama nebak kami. Terus terang Philip terang terus yang depan ini bukan rumah tadi nih. Bukan ini. Bukan ini yang tadi. Rumah tadi itu rumah tua yang aula RT RW tadi. Ini tadi ada lampu mewah, ada awning cat bagus. Bukan ini tadi. Tadi rumah tua. Jadi sudahlah.
daripada saya berdosa menebak-menebak mereka-reka praduga-praduga. Bukan tempat tadi nih, bukan ini tempat kami yang diusir. Bukan ya. Jadi ada apartemen, apartemen, perkumpulan RW, RW, yang jarang dipakai, pertemuan warga di situ. Di sebelah itu rumah Saguling. Apa mereka bergerak ke sana? Lah kami Pak Sugeng kan nggak melihat. Saya pikir saya cukupkanlah. Biarlah ini berjalanlah. Nanti kalau pengadilan kami akan menolak, menerima. Biar aja lah ini berjalan mekanisme hukum yang sebenar-benarnya di bumi Indonesia. Kenapa Pak Nelson Simanjuntak ini tampaknya agak pesimis ya Pak dengan rekonstruksi yang dilakukan hari ini ya Pak ya? Ya. Agak pesimis sepertinya Pak Nelson, tim kuasa hukum dari keluarga. Sudah adegan 28. Sudahlah, pesimis, keberatan, tidak senang, apalagi bahasa Indonesia yang baik untuk itu. Kecewa ya Pak ya. Kecewa berat. Bahasa Indonesia yang baik lagi ya sudahlah. Kita akhiri lah ini biar nanti di pengadilan secepatnya. Mau bagaimana dibentuk penyidik ini kita akan terima, dan Tuhan yang Maha Kuasa lah yang akan membuka sendirinya sebuah drama yang sesuai kehendak ilahi. Bukan ini tadi, bukan. Saya duduk kok di meja ya, kursi reot-reot aja tadi, bukan kursi. Demikian. Oke, baik Pak Nelson. Pembicaraan di rumah nih. Nah ini adegan berapa nih? Nah berarti adegan pentingnya ini nih. Nah, mana ditunjuk? Baik, mungkin terakhir Pak Nelson harapannya dengan rekonstruksi ini apa yang diharapkan dari pihak keluarga? Sebuah lagu katakanlah sejujurnya, dan hikmat daripada sebuah negara hukum adalah trusty, kepercayaan, dan tegakkan keadilan, hukum pro justitia. Demikian sekilas info, kami kembali ke studio. Selamat siang. Oke, baik. Oke, baik Pak Nelson Simanjuntak, terima kasih telah bergabung. Wassalam, Pak Sugeng. Salam dari Pak Sugeng, terima kasih. Pak Nelson Simanjuntak, kuasa hukum. Terima kasih banyak, salam sehat selalu Pak Nelson. Ya, pemirsa, kami masih kembali menuju ke ini adegan yang 3. penting nih, adegan penting. Adegan penting apa Bapak yang Bapak bisa lihat Pak Sugeng dari adegan ini? Di situ ada FS ya, ada Ricky ya. Ada Ricky itu. Nah, di sini kan berarti ada dialog. Nah, dialog itu apakah dimaksud atau dimaknai perencanaan itu ya di sini. Biasa dalam rekonstruksi yang biasa dilakukan dalam kasus-kasus seperti ini, dialog itu apakah nanti akan diucapkan serupa dengan apa yang mereka katakan? Tidak ada. Jadi tidak ada dialog dalam rekonstruksi, hanya gerakan saja. Duduk ya. Karena dialog itu mungkin dengan kesimpulan dengan artinya membicarakan apa seperti itu ada. Sudah di BAP kan. Jadi sebelumnya kan rekonstruksi ini kalau istilah skripnya itu sudah ada di BAP-nya. Di BAP itu sudah dibuat sebelumnya ya. Dalam berita acara pemeriksaan tersangka atau pemeriksaan saksi ya. Ini diulang lagi kembali nih. Ini adegan yang dari nomor 17 ini. Ya, ini tampaknya masih menanti adegan selanjutnya, pemirsa, seperti apakah? Nah, tersangka Sambo rekonstruksi yang tadi di dalam sana. Nah, ini kan adegan 17 tadi. Proses 17 tadi ke 20 ya? Tadi 24 sudah. Ke 24 terakhir ya? saya lihat udah 24. Angka 24 sudah muncul. Ini masih tadi visual sebelum dari Ibu PC dan tersangka lainnya tiba di Magelang. Dan informasi tadi visual yang terbaru adalah tadi ketika Bapak Ferry Sambo bertemu dengan Barada Eliezer ya Pak ya, Pak Sugeng ya? Iya. Ada komunikasi di situ? Ricky. Tadi di ruang itu dengan Ricky. Ya. Kita masih menanti pemirsa gambar terbaru. Iya, adegan ke-24. Adegan selanjutnya.
Ya pemirsa, kami bisa rekap sebelumnya pemirsa, adegan pertama, adegan di Magelang sudah berlangsung tadi pemirsa. Itu muncul tuh. Yap. Ini kalau dari tanda ini adegan ke-29 Pak Sugeng ya. Iya, nggak tahu yang mana ini ya. Cuma belum dapat dipastikan juga karena masih terkendala dengan sinyal yang terputus-putus dari lokasi. Oh, ini adegan 29 benar. Tersangka Ricky masuk ke dipanggil mungkin tadi nih waktu di radio itu tadi. Oke, pemirsa, sambil menanti adegan selanjutnya pemirsa, breaking news membongkar misteri rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua masih akan kami hadirkan sesaat lagi untuk pemirsa. Tetaplah bersama kami di Breaking News pemirsa.